yajidillaha ghafurar rahimah. Ketahuilah dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menemukan dan akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita itu beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sebagaimana yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Ya ayuhan nas, Rasul mengatakan, wahai sekalian manusia, tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yawmi 70 marrah wa fil riwayah 100 marrah. Rasul mengatakan, wahai sekalian manusia, tubu ilallah. Rasul mengatakan, bertobatlah kepada Allah. Wastaghfiruhu, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni atubu fil yawmi 70 marrah. Karena kata Rasul, aku meminta ampun kepada Allah, aku bertaubat kepada Allah, mengucapkan istighfar. Itu Rasulullah setiap harinya berapa? 70 kali. Itu Nabi Muhammad. Dalam riwayat Rasulullah mengucapkan istighfar itu sebanyak berapa? Sebanyak 100 kali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang maksum, adalah sosok manusia yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan yang jelek, dalam perbuatan dosa. Jangankan perbuatan dosa, sesuatu yang makruh pun itu tidak akan terbesit di dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah? Dalam riwayat dikatakan sampai 70 kali sampai 100 kali istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa Rasul minta ampun? Apakah Rasul mengerjakan dosa? Apakah Rasul mempunyai kesalahan? Maka jawabannya tidak. Rasul adalah orang yang dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengucapkan istighfar, meminta ampun kepada Allah, itu supaya menggambarkan kepada umatnya. Rasul meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan kepada umatnya, ini aku adalah Rasulullah, ini aku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau sekalipun orang yang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah benar-benar dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, namun setiap harinya tetap mengucapkan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah, ini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu sampai 70 kali, sampai 100 kali itu mengucapkan istighfar, meminta ampun kepada Allah. Lalu kira-kira bagaimana dengan keadaan kita yang setiap harinya tak lepas dari dosa, yang setiap harinya kadang-kadang belum bisa menjaga mata, kadang-kadang mulut kita terjatuh dalam perbuatan-perbuatan yang Allah tidak senang, Nabi Muhammad tidak ridha. Kadang-kadang kaki kita berjalan di tempat yang dimana Allah tidak senang, Nabi Muhammad tidak senang. Kadang-kadang apa? Tangan kita zalim dengan orang. Kadang-kadang telinga kita mendengarkan sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu apa? Amalan yang paling cocok, yang paling pas di zaman sekarang itu apa? Itu dengan memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senang, Allah gembira, Allah menerima kepada taubat hamba-hambanya. Oleh karena itu apa? Sebelum masuk di bulan Ramadan, sebelum masuk daripada bulan mulia, maka harus sering-sering kita memperbanyak istighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara amalan yang paling manfaat ditekankan oleh para alim ulama, ditekankan oleh mereka para salafun salihun, yaitu dengan apa? Dengan kasratus shadaqah wal ilham. Yaitu apa? Di akhir zaman paling cocok amalan paling khas itu banyak-banyak sedekah, banyak-banyak infak.
Ya, setiap hari jangan tinggalkan yang namanya infak, jangan tinggalkan yang namanya sedekah. Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, Habib Umar beliau mengatakan apa? Kata beliau mengatakan Habib Umar tasaddaqu walau bil zaitun. Habib Umar mengatakan apa? Setiap hari kita itu harus sedekah, harus infak, harus ngasih orang. Walau sekalipun apa? Dengan hanya sehelai benang. Walau hanya dengan sedikit apa? Sedikit benang. Yang penting apa? Kita sedekah. Kalau kita punya uang 10.000, ya, 1.000 rupiah, 500 perak, kita infakkan. Kalau kita punya uang 100.000, jangan lupa 5.000, 10.000 kita infakkan. Karena apa? Karena ini ulama mengatakan amalan yang paling manfaat di zaman sekarang. Amalan yang paling apa? Membawa keberkahan kepada orang yang mengeluarkan infak tersebut. Orang yang sedekah, orang yang infak, ya, orang yang hobinya senang berbagi, maka apa? Allah kasih panjang umur. Itu orang yang infak. Allah jauhkan daripada penyakit. Allah hindarkan daripada segala mara bahaya. Itu di zaman siapa? Di zaman Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Maula Infaq. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, alim kabir, wali min awliyaillah, min ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan apa? Dikatakan di zaman beliau itu ada orang, ini orang sahibul fulus, ya, orangnya tajir, ya anggap penjabat lah, banyak duitnya. Cuma apa? Masya Allah, orang ini dia punya penyakit. Penyakitnya apa? Penyakitnya bakhil. Penyakitnya apa? Penyakitnya pelit. Kalau bahasa kita itu apa? Engken, pemalar. Ini alih sudah, kalau orang engken, kalau orang pemalar ini susah dikawani ini alih. Ulap makanan, ada kawan dulu mengeluarkan duit dulu, ini penyakit orang yang engken seperti ini. Penyakit orang yang apik ini seperti ini. Nah kebetulan ini orang sahibul fulus, banyak duitnya, banyak hartanya, ya. Akhirnya apa? Ini orang hari sakit, datang ke tabib sini, datang ke dokter sini, datang ke sini, datang ke sini, walhasil tidak dikasih afiat oleh Allah. Walhasil orang tersebut tidak dikasih sembuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Udah ikhtiar macam-macam. Akhirnya apa? Dengar Habib Saleh, orang masya Allah, wali min awliya Abdullah bin Muhsin, masya Allah, alim kabir, seorang ulama besar. Akhirnya dia dengar datang ke tempat Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Dia datang ke sana. Dia katakan, ya Habib, kata dia, tolong doakan saya. Saya marid, Habib, saya sakit. Tolong doakan saya, wahai Habib, biar sehat, biar afiat. Kata Habib, gampang aja kalau mau sehat itu. Jadi kalau mau sehat, gampang, mudah aja. Oh iya Habib, iya. Kalau itu mau sehat, mau afiat, gampang. Insya Allah muyassar, dimudahkan oleh Allah. Oh gimana Habib caranya? Kata Habib mengatakan apa? Kata Habib mengatakan, ini kalau mau sehat, ini sedekah aja, kata beliau 2 karung beras. Ini sedekah 2 karung beras. Ini Habib wali min awliya. Ini Habib orang masya Allah. Kadang-kadang kalau kita datang ke ulama, datang ke tempat orang alim, orang yang rabbani, masya Allah. Kadang-kadang ini ulama sebelum dia ikut ta'lim, sebelum dia belajar, kadang-kadang kita punya baju mau dibersihkan dulu. Kita punya sanubari pengen dibersihkan dulu. Kadang-kadang model guru yang seperti ini ada. Banyak dari habaib kita, banyak dari ulama kita, banyak daripada masyarakatnya kita. Sebelum datang belajar ta'lim ada yang diguyur dulu pakai komokan. Itu ahad masyayikhna, salah satu di antara guru-gurunya kita, Al-Habib Abu Bakar Al-Mashhur Al-Adni,
hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, Allah panjangkan umur beliau. Itu ketika beliau mau belajar dengan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, duduk di depan, dikasih heran dulu sama gurunya. Kalau kita Masya Allah, zaman sekarang nyaman, tinggal jenis saja, duduk aja di majelis ta'lim sudah ta'lim. Majelisnya dibukakan. Itu zaman dulu. Kalau mau ta'lim dulu, macam-macam dia. Disimbul sama kobokan, disuruh loncat dari atas gunung. Seperti Habib Bakar Masyhur, itu ditendang dadanya sama Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Kadang-kadang ada model guru yang seperti ini. Yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah kalau muridnya nggak ngerti. Yang jadi masalah santri yang nggak mengerti dengan model guru yang seperti ini. Ini orang datang kata Pak Habib minta air biar sehat, biar afiat. Kata Habib mengatakan kalau mau sehat itu gampang, itu sedekah aja 2 karung beras. Ini Habib tahu si fulan yang banyak mulusnya ini datang orangnya bakhil. Yang datang ini orangnya pelit. Padahal duitnya banyak, hartanya luar biasa. Cuma tatkala mau diobati, tatkala orang tersebut disuruh sama Habib sedekah 2 karung beras, ternyata berat. Aduh, Bib, kok 2 karung beras banyak betul. Ada dia kalau mau beli berapa ton bisa ini orang. Cuma karena penyakit bakhil ini, ya Allah, ini khatar. Ini bahaya penyakit bakhil ini. Ya Habib kata dia, ya sudah saya pulang aja. Mulik aja sudah, kata makasih. Sama Habib juga makasih. Kalau begitu saya pulang aja sudah. Saya pulang, insya Allah besok-besok mudah-mudahan saya dikasih afiat. Jadi nggak mau sedekah nih 2 karung beras, nggak mau. Akhirnya apa? Pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, ternyata orang tersebut bukan sembuh, bukan baik, ternyata marit tambah sakit. Aduh, kata dia ini tambah sakit saya. Kayaknya memang harus kembali lagi ke tempat Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Besok balik lagi. Ketika balik, Habib kemarin menurut saya sedekah 2 karung beras. Habib, oh iya kata Habib. Kenapa? Sekarang sudah mau sedekah kata Habib. Iya Habib, sekarang mau sedekah. Benar nih mau sedekah. Iya Habib, sekarang saya mau sedekah 2 karung beras, saya mau sedekah. Yang penting saya sehat. Yang penting saya dikasih afiat. Kata Habib, itu kemarin 2 karung beras. Itu kemarin kata Habib. Kalau hari ini double. Kalau hari ini jadi 2 kata beliau. Tambah lagi, kemarin 2, sekarang jadi 4 karung beras. Ya Allah, kok jadi nambah seperti ini? Kenapa nih kok jadi nambah seperti ini? Ya iya, kalau ini mau dikasih afiat, ini mau sehat, ini mau sembuh, ya modelnya seperti ini kata beliau. Akhirnya apa? Ternyata ini orang fulus, yang banyak hartanya, yang banyak duitnya. Ya Allah, mukul lawan Habib. Mukul karena masih. Ya sudah Beb, kalau 4 karung nggak sanggup Beb. 2 karung oke Beb. Ini betul tawaran kayak ini. Akhirnya pulang. Ketika pulang ke rumah tambah marit, tambah sakit, tambah garing. Waduh, kata ini jangan-jangan ketulahan Wan Habib ini kena masih. Jangan-jangan kualat sudah, tidak bisa bangun lagi di rumah. Tidak bisa bangun. Datang ke rumah Habib digendong sama orang. Ya Habib, ya Habib, ya Habib, ya Habib. Kamu lagi kata Habib. Kamu lagi? Kata Habib, sini kata Habib. Iya Habib, ini tambah parah aja Habib pulang rumah dari Habib ini. Waduh, jangan-jangan saya ini kualat Habib. Ya sudah Habib, 4 karung beras Habib. 4 karung beras sedekah enggak apa-apa Habib. Kata Habib, itu semalam ya. Subhanallah. Itu semalam kata Habib, itu kemarin kata Habib. Kalau sekarang kata Habib, jadi berapa? Jadi 6 karung beras. Tambah 2 lagi jadi 6 karung beras. Oh begitu. Iya, itu tidak percaya kata Habib. Anak punya dato, anak punya kakek Nabi Muhammad kata beliau.
Ana punya kakek, punya datuk Nabi Muhammad, kata beliau. Ana punya datuk Nabi Muhammad gak pernah bohong, gak pernah berdusta. Kata kakek ana mengatakan datuk saya Nabi Muhammad, kata beliau, dawul mardakum bis sadaqah. Obati sakitmu itu dengan sedekah. Nah, itu kalau orang dia mari misalnya sakit, udah ikhtiar ke dokter sini, datang ke tabib sini, datang ke dokter ini, tidak dikasih afiat oleh Allah. Maka apa? Ikut jalur ilmu Nabi Muhammad, ikut tata cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama mengatakan apa? Ya, kalau infaknya juga sesuai dengan harga penyakit. Infaknya sesuai dengan harga penyakit. Jangan umpamanya duitnya banyak, penyakitnya ginjal, penyakitnya jantung, ya bisa, ya, mudah-mudahan dikasih afiat semuanya. Ya, bisa. Ini penyakitnya mahal-mahal, tapi sedekahnya 20.000, sedekahnya 30.000, padahal hartanya banyak. Nah ini susah seperti ini. Nah, tapi kita jangan yang ngeri-ngeri penyakitnya ya. Misal umpamanya apa? Misal seperti sakit gigi. Sakit gigi. Nah, sakit gigi. Insya Allah semuanya ini pernah merasakan sakit gigi, kecuali yang giginya gak ada lagi. Ya, sakit gigi. Itu para salaf, para ulama mengatakan, gimana caranya tuh? Mardakum bis sadaqah, obati sakit dengan sedekah. Jadi cari orang yang muhtad, cari orang yang benar-benar memerlukan. Cari orang yang memerlukan apa? Kita keluarkan uang tersebut. Kita udah ke dokter sih, tapi nggak dikasih sembuh, nggak dikasih afiat oleh Allah. Cari orang yang muhtad, benar-benar memerlukan. Maka apa? Kita katakan, ya Allah, saya percaya dengan hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya obati sakit itu dengan sedekah. Misal di mana sakitnya gigi, udah sapukan aja uangnya ke muka, nggak jadi masalah. Sapukan uangnya ke muka, terus siapa yang minta kita kasih. Insya Allah, bismillah, Allah akan memberikan kesembuhan melalui ilmu Nabi Muhammad SAW. Orang sedekah panjang umur, orang sedekah apa? Disehatkan badannya. Orang yang sedekah itu apa? Lebih afdal daripada membangun Ka'bah. Balak mau turun nggak jadi turun, itu berkat apa? Berkat sedekah. Ini amalan paling cocok di zaman sekarang. Makanya kalau kita pagi-pagi, ya, kita siapin dari kantor. Salaf itu seperti itu. Para ulama seperti itu, para masyayikh seperti itu, para habaib seperti itu. Itu biasanya mereka bawa di kantong mereka itu bawa uang. Jadi kalau mau masjid, mau ke mushola, siapa orang yang pertama kali ditemui oleh beliau? Setiap orang pertama kali yang ditemui oleh beliau itu yang diinfak sama beliau, itu yang dikasih oleh beliau. Supaya apa? Biar bala musibah yang mau turun, yang mau datang di hari itu Allah hindarkan, itu dengan berkat infak, itu dengan berkat apa? Dengan berkat sedekah. Nah kemudian yang ketiga apa? Kasratus shalah ala Nabi Muhammad. Yang ketiga memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama itu mengatakan apa? Para ulama mengatakan akalul infaq itu paling banyaknya sedikit kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu dengan apa? Dengan bilangan 300 kali sehari. 300 kali sehari. Ya. Itu dikatakan kalau orang ini 300 kali, maka apa itu sudah dibilang sebagai orang yang mukthir, sebagai orang yang banyak mengucapkan sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Perbanyak istighfar, perbanyak sedekah, perbanyak sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Insyaallah ahli Kalimantan yang ahli sholawat, ya, senang sholawat, senang mengucapkan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan barokah di sisa di
bulan Sya'ban ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semuanya dan orang-orang yang kita cinta kepada bulan Ramadan. Wa inna al-qiyam musiyam, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya, memberikan hidayahnya kepada kita agar dimudahkan kita untuk melakukan puasa di bulan Ramadan dan dimudahkan untuk melakukan ibadah-ibadah di malam hari. Allahumma hdina fi hudaka ya Allah. Kami meminta petunjuk kepadamu ya Allah. Allahumma hdina bi waj'alna mimman yasara ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah sebagai orang yang selalu bercepat-cepat di dalam menggapai ridha-Mu ya Allah. Wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asaf ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan kami ya Allah sebagai orang yang menyalahi peraturan-Mu dan melanggar perintah-Mu ya Allah. Waghfir dzambana ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya hormati Sayyidina Muhammad SAW, dengan berkat kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau seandainya kepanjangan ya, dan menyambungkan aja begitu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, terutama Sayyid Muhammad Al-Basri sudah juga Al-Haji. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita amalkan, bersama tadi bisa kita amalkan insyaallah. Taufik kepada kita bisa mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Dan acara hari ini kita tutup terakhir dengan doa yang akan dipimpin oleh insyaallah Sayyid Muhammad Al-Basri sebagai beliau selesai. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وشرف وعظم وبارك وكرم على السيد عبد الله وامين امين وعلى اخوانه من الانبياء والمرسلين وابائه واجداده اجمعين وذريته الى النبي وامته والمسلمين. اللهم انا نسالك ونتوجه اليك فيما بقي من هذه الليالي والايام في شهر شعبان ان تكرمنا بالقبول وان تغفر لنا الذنوب وتكرمنا بالوصول الى شهر رمضان وتجعلنا مرتبطين بحبيبك صلى الله عليه وسلم في الصيام وفي القيام وفي الاذكار وفي الادعيه وفي الصلوات والدعوات وفي الحركات وفي السجود وان تبلغنا يا مولانا ما نرجوه ونؤمله فيك. اللهم هذا مقام العائد بك من النار، وهذا مقام الطالب لمغفرتك، وهذا مقام المتوجه برحمتك، وهذا مقام السائل اليك، وهذا مقام العائد بك. نسالك اللهم لنا ولمن حضر معنا ونظر الينا ونظرنا اليه وسمع منا وسمعنا منه وتحدث علينا وتحدثنا عليه وتودد الينا وتوددنا اليه من الخير ما تعلمه انت. اللهم ان مغفرتك اوسع صدورنا ورحمتك ارجاء لنا من اعمالنا، فنسالك ان تقبل منا جملا ولا تطالبنا بالتفصيل. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء، واجعل هذه البلد خصوصا وسائر بلاد المسلمين عروقا امنا مطمئنا سخاء رخاء يتلقى رحمتك اطراف الليل واناء النهار ويرجو بركتك ومددك وعافيتك. اللهم اجعل دخول رمضان علينا دخول بركه وخير ونور وخروجه منا خروج رحمه ومغفره نيران رحمن يا منان. وانظر الينا واسقنا كاسنا واشكر على عاجلا مرضانا يا رب. اجمعنا واحباب لنا في دارك الفردوس يا ربنا، وانصر بنصرك وتطهر في بقاع الارض، واقمع كل من عادانا، واكرمنا بالتقرب والتحبب والتودد والتعاطف الى احبابك واهل مودتك واهلك وخاصتك واتباع نبيك ورواه اهل بيتك والمحبين له والمحبوبين لديه والمتعلقين بجنابه. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا غائبا الا رددته ولا ميتا الا رحمته. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. بأن نسير
الله